Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini kita akan membahas mengenai penggabungan usaha dengan metode ekuitas. Oke teman-teman semuanya, pada pembahasan akuntansi lanjutan, kita akan membahas salah satu materinya yaitu mengenai penggabungan usaha dengan metode ekuitas. Nah, metode ekuitas ini adalah salah satu dari metode penggabungan usaha yang biasanya dilakukan oleh dua perusahaan atau lebih dalam bentuk perseroan terbatas. Hari ini akan kita bahas mulai dari pemahaman mengenai teorinya, kemudian juga nanti akan saya jelaskan bagaimana cara menjurnalnya, kemudian membuat kertas kerja, dan menyajikan laporan keuangan gabungan. Yuk kita akan mulai sekarang dari pemahamannya dulu. Saya kasih judulnya akuntansi investasi jangka panjang ya. Kenapa namanya seperti ini? Karena dalam hal penggabungan usaha itu, maka kenapa perusahaan digabungkan? Nah, masalahnya kayak gitu. Maka alasannya adalah karena perusahaan itu ingin mempunyai kekuatan yang bagus dalam jangka panjang. Investasi jangka panjang tentunya akan berbeda tujuannya dengan investasi jangka pendek. Pada perusahaan yang menggabungkan usaha dengan investasi jangka panjang, dia akan mempunyai tujuan untuk menguasai perusahaan yang lain ataupun untuk menggabungkan diri dengan sengaja untuk memperkuat aset perusahaan itu sendiri. Nah, terkait dengan akuntansi, pada dasarnya akuntansi terhadap investasi jangka panjang dalam bentuk saham dapat dilakukan dengan dua metode. Yang pertama yaitu metode ekuitas dan yang kedua dengan metode harga perolehan. Nah, saat ini yang akan kita bahas di video kali ini hanya metode ekuitas ya. Nah, pemilihan metode akuntansi terhadap investasi jangka panjang ini dikaitkan dengan besarnya kepemilikan saham. Nah, kita akan lihat ya bagaimana kepemilikan saham itu pada perusahaan yang lain dengan metode yang dapat kita gunakan, karena tentunya metode tersebut akan menjadi satu metode yang cocok jikalau persentase kepemilikan kita di perusahaan yang lain itu besarnya sesuai dengan ketentuan ataupun sesuai dengan yang cocok dengan metode tersebut. Nah, teman-teman, yang pertama yang harus kita pahami itu adalah pemilikan saham dalam jumlah yang kecil, yaitu di bawah 20%, disarankan untuk menggunakan metode harga perolehan atau cost method. Sementara yang kedua, pemilikan saham dalam jumlah yang cukup besar. Nah, cukup besar itu berarti antara 20% sampai dengan 50%. Nah, kalau seperti ini disarankannya dengan metode ekuitas. Kemudian yang ketiga, pemilikan saham secara mayoritas. Kalau istilah dari mayoritas itu di akuntansi berarti dia memiliki saham lebih dari 50%. Nah, metode yang digunakan yang disarankan itu adalah metode ekuitas. Dalam pemilikan di atas 50% ini ya teman-teman, perusahaan induk itu harus menyusun laporan keuangan konsolidasi. Nah, bahasanya sekarang sudah dibedakan lagi istilahnya, yaitu sebagai perusahaan induk. Kalau kita menguasai perusahaan yang lainnya lebih dari 50%, itu sudah menjadi perusahaan induk. Dan kewajiban dari perusahaan induk itu adalah membuat laporan keuangan dia sendiri, kemudian membuat laporan keuangan gabungan atau laporan keuangan konsolidasi. Nah, disinilah yang akan menjadi permasalahan bahwa kalau kita ingin menguasai perusahaan yang lainnya, kewajiban kita itu tidak hanya menyusun laporan keuangan hasil dari operasional usaha kita sendiri, tapi juga hasil dari usaha anak akan kita laporkan di perusahaan kita yang namanya laporan keuangan konsolidasi. Jadi nanti akan ada laporan keuangan konsolidasi atau gabungan. Nah, teman-teman semuanya, biasanya laporan keuangan gabungan ini diperlukan untuk publikasi kepada masyarakat ataupun para investor
termasuk juga kepada perbankan. Dalam hal ini keterkaitan antara peminjaman uang antara perusahaan kita dengan perbankan. Biasanya bank ingin lebih general lagi mengenai aset dan operasional atau yang digambarkan dengan laporan laba rugi komprehensif dari perusahaan yang meminjam uang kepada bank tersebut. Oleh karena itu, sangat penting bagi kita yang ingin menjadi seorang akuntan dalam perusahaan yang menguasai perusahaan lainnya. Namanya adalah laporan keuangan konsolidasi yang telah saya sampaikan tadi itu. Nah teman-teman, saya tidak akan lama-lama untuk membahas mengenai teorinya karena tidak terlalu banyak sih sebetulnya, hanya itu gitu ya. Nah, nanti akan kita langsungkan ke contoh jurnalnya, kemudian kita akan buat penyelesaian mengenai kasusnya, begitu ya. Dalam hal mencatat ataupun pencatatan investasi saham pada perusahaan anak, selalu diadakan penyesuaian terhadap adanya perubahan yang terjadi dalam perusahaan anak. Oke, itu ciri dari metode ekuitas, ya. Sehingga rekening investasi saham senantiasa mengikuti perkembangan yang terjadi pada perusahaan anak. Maka metode yang dipakai adalah metode ekuitas. Nah, metode ekuitas itu cirinya adalah jika anak mempunyai keuntungan, ya, maka kita akan mencatat adanya penambahan investasi. Ya, jadi investasi yang kita tanamkan di anak itu, kalau anak untung berarti sudah berhasil. Ya, berarti kita pun investasinya akan bertambah, ya. Dan sebaliknya, kalau anak rugi, maka investasi yang kita tanamkan di anak akan berkurang. Nah, maksud saya adalah pencatatan yang kita lakukan itu pada saat anak melaporkan adanya keuntungan, maka pada saat itu pula kita harus menjurnal bahwa investasi kita bertambah. Dan sebaliknya ya. Artinya kita tidak menunggu gitu, tidak menunggu uang kas dari investasi itu kita terima, ya, nggak seperti itu. Tapi pada saat melaporkan keuntungan, maka kita pun melaporkan investasi bertambah dengan cara melakukan pencatatan atau dalam hal ini penjurnalan. Oke, kita sekarang lihat bagaimana cara membuat jurnal atas kondisi tersebut ya. Yang pertama, pada saat pembelian investasi. Pembelian investasi artinya perusahaan si A katakan gitu ya, menginvestasikan dananya di anak. Nah, pada saat itu yang dimaksud dengan pembelian investasi atau istilahnya menanamkan investasi atau menanamkan modalnya di perusahaan yang lain. Ya, jurnalnya adalah investasi saham. Strip PT Anak ya, ini saya tulis strip PT Anak untuk menunjukkan bahwa investasi saham yang kita tanamkan itu adalah di perusahaan anak ya. Kalau ngomongin perusahaan anak ya teman-teman, berarti di PT Anak tersebut kita menguasai lebih dari 50%, begitu ya. Di kreditnya adalah kas. Kalau kita mengeluarkan uang berupa kas, kalau kita menyimpan dan membayarnya dengan bank ya, maka di kreditnya pasti kita adalah bank ya, dan banknya juga disebutkan bank apa gitu. Pada saat kita mentransfer dengan bank mana, maka disitulah kita akan jurnal di kreditnya adalah sebutkan aja banknya bank mana gitu ya. Yang kedua, pada saat perusahaan anak memperoleh laba ya, di sini kita akan mencatat adanya penambahan investasi ya teman-teman. Jadi di debitnya adalah investasi saham strip PT Anak. PT Anak itu ya maksudnya disebutin aja PT apa gitu. Kalau anaknya namanya PT Santosa ya kita tulisnya investasi saham strip PT Santosa gitu. Ya, di kreditnya adalah laba rugi PT Anak. Nah, ini artinya bahwa anak itu mempunyai untung ataupun laba ya, dan laba anak tersebut kita akui sebagai penambahan investasi kita. Jadi jurnalnya sekali lagi investasi saham strip PT Anak pada laba rugi PT Anak. Teman-teman, laba rugi seperti biasa ya, kalau untung simpan di sebelah kredit. Karena laba itu normalnya di sebelah kredit, begitu ya. Kemudian pada saat anak mengalami kerugian, ini jurnalnya sebaliknya. Laba ruginya simpan di sebelah debit.
Jadi jurnalnya adalah laba rugi PT Anak pada investasi saham strip PT Anak. Artinya investasi kita di perusahaan anak berkurang gara-gara anak usahanya rugi, begitu. Catatannya nih, apabila investasi dibeli dengan harga perolehan yang berbeda dengan nilai bukunya, ya, maka apabila selisih tersebut diamortisasi dan amortisasi tersebut harus dicatat sebagai penyesuaian terhadap laba dari perusahaan anak. Maksudnya gini loh teman-teman, kalau investasi yang kita tanamkan di perusahaan anak itu nilainya lebih besar dari nilai bukunya, maka di situ kita akan menjurnal sebagai goodwill, begitu teman-teman. Nah, goodwill tersebut kan diamortisasi gitu ya. Diamortisasi selama berapa tahun gitu tergantung dari kebijakan manajemen ya. Dan amortisasi tersebut itu akan mengurangi laba yang kita terima dari anak, pencatatannya kayak gitu ya. Kalau labanya misalkan 10 juta dan kita amortisasinya ada 1 juta, maka laba tersebut yang diakui ataupun yang masuk ke induk itu sebetulnya adalah 9 juta karena labanya harus diakui dulu dengan amortisasi. Nah, teman-teman, logika ini kita harus sudah paham karena yang namanya amortisasi itu adalah penyusutan dan penyusutan itu bagian dari beban, sementara beban itu akan mengurangi laba ya teman-teman. Maka setiap ada laba dari anak, maka laba itu akan kita kurangi dengan besaran amortisasi tersebut. Oke, paham ya? Nah, sekarang kita coba selesaikan kasusnya ya. Ini kasusnya ya mudah juga sih ya, nggak susah-susah ya. Ya, karena tujuan saya menunjukkan kasus ini supaya kita itu lebih mudah dicerna sehingga akan mudah masuk ke logika kita. Dan kalau sudah masuk ke logika nih teman-teman, maka seperti apapun kasusnya itu akan lebih mudah untuk diselesaikan, begitu ya. Oke, ini contohnya ya. Pada awal tahun 2018 dalam ribuan rupiah, PT ABC membeli 80% saham modal saham PT XYZ seharga 375.000. Dalam hal ini 375 juta, tapi saya sebut 375.000 saja ya. Pada saat itu struktur modal PT XYZ adalah modal sahamnya 300.000, laba ditahannya 150.000, jumlah modalnya berarti 450.000. Nah, kita sekarang analisis dulu ya sebelum kita lanjutkan. Yang jadi induk itu adalah PT ABC karena menguasai perusahaan anak itu 80%. Yang menjadi anaknya adalah PT XYZ. Nah, pada saat PT ABC menguasai 80% PT XYZ, saat itu ternyata komposisi dari modal PT XYZ itu adalah modal sahamnya 300.000 dan laba ditanya 150.000 rupiah, sehingga total ekuitasnya adalah 450.000. Kemudian selama tahun 2018, PT ABC mencatat investasi dengan metode ekuitas dan kelebihan perolehan diperlakukan sebagai goodwill yang akan diamortisasi selama 10 tahun. Tadi saya sudah sampaikan nih teman-teman, kalau harga hari yang kita keluarkan pada saat membeli investasi tersebut nilainya lebih besar dari nilai bukunya, maka di situ akan terjadi goodwill. Ya, dan goodwill tersebut harus diamortisasi, dan di kasus ini amortisasinya adalah 10 tahun. Yuk kita mulai melakukan penjurnalan dari mulai transaksi di awal ya. Ini di tahun 2018. Nah, biar dicocokkan berarti di awal tahun 2018 begitu ya, membeli investasinya. Pada saat melakukan pembelian investasi atau menanamkan saham di perusahaan anak yaitu PT XYZ, induk itu mengeluarkan uangnya adalah ini nih teman-teman, 375.000. Nah, berarti uang yang dikeluarkan itulah yang kita jadikan sebagai nilai investasi di anak ya. Maka jurnalnya adalah
investasi saham strip PT XYZ. Di sini sudah bukan PT anak lagi ya, karena anak tersebut namanya PT XYZ. Jadi investasi saham strip PT XYZ sebesar Rp375.000. Di kreditnya adalah kas Rp375.000. Oke, nah clear ya, karena itu mudah banget. Kalian jangan melihat angka yang lainnya. Pokoknya pada saat kita melakukan penjurnalan di awal ketika membeli ataupun ketika berinvestasi, maka yang di jurnal itu adalah sebesar uang yang kita keluarkan. Entah berapa harga nilai bukunya dari yang kita beli tersebut, ataupun yang akan kita peroleh tersebut. Yang jelas uang yang kita keluarkan itulah sebesar nilai investasi kita di anak ya. Yang kedua, pada saat perusahaan anak memperoleh laba sebesar Rp175.000. Nah, teman-teman, infonya bahwa pada tahun 2018 itu anak mempunyai laba sebesar Rp175.000. Maka sebesar 80%-nya itu akan menjadi milik kita ataupun milik induk ya. Jadi kita hitung dulu 80% kali 175.000. Oke, harus dihitung ya. 80% kali 175.000 adalah 140.000. Apakah benar? Nah, saya harus cek dulu pakai Excel ya. 80% kayak gini, ini dikali dengan 175.000 gitu, sama dengan 140. Udah clear ya? Nah, itu cukup mudah sih ngitungnya ya. Nah, jurnalnya gimana? Debitnya investasi saham karena anak mempunyai laba ya. Jadi investasi saham strip PT XYZ sebesar Rp140.000, di kreditnya laba rugi PT XYZ Rp140.000. Nah, di sini laba rugi PT XYZ harus disebutkan ya, karena kita mengakui bahwa laba ini diperolehnya penambahan investasi ini diperolehnya dari laba PT XYZ. Jadi begitu. Dan laba ini simpan di sebelah kredit ya. Kalau disimpan di debit berarti pada saat melakukan kerugian. Oke, kemudian yang ketiga, pada saat perusahaan anak membagi dividen 100.000 nih. Ceritanya bahwa akhir tahun 2018 itu anak untung 175.000, kemudian sebesar 100.000-nya itu dibagikan. Nah, dari yang 100.000 dibagikan tersebut, maka kita berhak sebesar 80%-nya. Maka kita hitung 80% kali 100.000 sama dengan Rp80.000 gitu ya. Jurnalnya adalah kas di debit Rp80.000, di kreditnya adalah investasi saham strip PT XYZ Rp80.000. Nah, kas ini di debit karena kita menerima ya. Soalnya kan dividennya dibagikan. Membagikan dividen istilahnya ya, berarti dibagikan dividen tunai. Maka kas adalah Rp80.000. Nah, di kreditnya investasi saham. Nah, berarti pada saat dividen dibagikan, maka investasi kita di anak itu berkurang ya. Karena memang dibagikan ke kita juga gitu, dibagikannya. Berarti investasi kita di anak itu berkurang. Selanjutnya, mencatat amortisasi goodwill yang timbul. Nah, amortisasi ada ya. Nah, tadi di soal sudah diketahui, jika ada goodwill maka diamortisasi 10 tahun. Oke, coba sekarang kita hitung barangkali nggak ada ya. Nah, oke, di slide ini kita sudah dapat dilihat ya. Nilai buku sahamnya itu ya 80%. Nah, kita membelinya 80% dari berapa? Dari 450.000. Nah, tadi di kasusnya, nah modalnya adalah 450.000 ya, teman-teman. Nah, yang 450.000 ini kita beli 80%-nya. Dan sebesar 375. Kita kan nggak tahu sebetulnya aslinya 80% itu berapa ya. Nah, kita hitung
bahwa 80% dari 450 itu sebetulnya adalah Rp360.000 ya. Akan tetapi kita mengeluarkan uang ataupun membelinya, tapi kita bukan ngomongin membeli ya, karena bukan metode harga perolehan, tapi kita mengeluarkan uang ataupun memperolehnya juga boleh lah kayak gitulah. Kita mengeluarkan dana untuk memperoleh 360.000 ini adalah sebesar 375.000, sehingga akan ada kelebihan di atas nilai bukunya. Kelebihannya adalah Rp15.000. Nah, yang 15.000 ini harus kita amortisasi selama 10 tahun. Jadi 15.000 dibagi 10 tahun sama dengan 1.500. Ya. Nah, yang 1.500 ini amortisasi. Nah, teman-teman harus pahami, dan amortisasi itu saya bilang tadi akan mengurangi laba. Jadi investasi kita akan berkurang ya. Oke, maka jurnalnya adalah laba rugi PT XYZ di debit 1.500, di kreditnya investasi saham PT XYZ 1.500. Ini jurnalnya kayak gini ya teman-teman. Laba rugi simpan di debit karena labanya berkurang gara-gara ada amortisasi. Nah, investasi saham kita juga di anak menjadi berkurang, maka simpan di kredit. Ya, gitu ya. Semoga ini bisa dipahami. Nah, oke teman-teman. Info yang tadi ini kita tambahkan ya, ini untuk soal selanjutnya ataupun untuk kasus selanjutnya. Ada info bahwa laba bersih usaha PT ABC atau di sini PT Induk yaitu 250.000, sementara anaknya 175.000. Ini anak sudah kita ketahui tadi ya. Kemudian dividen yang dibagikan untuk PT ABC atau Induk adalah 200.000 dan anak adalah 100.000. Tadi juga udah kita ketahui. Nah, sobat, sekarang kita akan lanjutkan untuk membuat kertas kerja konsolidasi. Oke. Nah, sebelum itu, mari kita lihat perbandingan dari laporan laba rugi dulu antara PT ABC dan PT XYZ ya. Kita mulai dari PT XYZ sebagai PT anaknya ya. Penjualannya di sini ada 2.000 nih teman-teman. Kemudian ini hitung-hitungan laba rugi seperti biasa ya. Kita juga sudah nggak usah lagi membahasnya. Tinggal kita lihat saja berapa HPP-nya. Nah, HPP-nya adalah 1.450, jadi laba kotornya 550. Nah, laba kotor ini kita kurangkan dengan biaya operasional yang lainnya ya, menjadi laba bersihnya itu adalah 175 nih teman-teman. Oke, jadi yang akan kita hitung ini ya sebesar 175. Nah, yang 175 ini yang telah kita ketahui tadi itu laba bersih dari anak. Nah, kemudian kita akan mengakui dari laba bersih tersebut. Tadi juga kita sudah hitung ya. Nah, sekarang kita langsung lihat di laporan laba rugi induknya. Di sini omsetnya ternyata 3.000. Kemudian yang lain-lainnya ya, seperti tadi perhitungannya, pokoknya labanya adalah 250 untuk yang induk ya. Nah, yang induk itu ternyata tidak hanya sebesar 250 nih teman-teman. Kalau 250 ini adalah hasil dari operasional usaha dia sendiri. Nah, akan tetapi karena induk ini menginvestasikan uangnya di PT XYZ atau di anak, maka laba yang diperoleh oleh anak sebesar 175 ini sebesar 80%-nya diakui oleh induk. Nah, 80%-nya berapa gitu ya. Nah, teman-teman, 80%-nya itu kita sudah hitung tadi ya, bahwa 80% dari 175 itu adalah 140. Nah, 140 tersebut itu belum dikurangi dengan amortisasi dari goodwill. Nah, amortisasi dari goodwill juga kita tadi sudah hitung ya sebesar 1.500 ini. Maka yang 140 itu dikurangi dengan 1.500-nya ya, atau 140.000 kita kurangi dengan gimana ya? 1.500 begitulah ya. Ya, maka jumlahnya adalah 138,5 atau 138.500 begitu. Jadi untuk induk nih teman-teman, untuk induk maka labanya kita tambahkan
250 ditambah dengan 138,5 sama dengan 388,5. Jadi induk itu untungnya lebih besar dari operasional dia sendiri, kemudian dari operasional anak. Nah, gitu ya. Dari sini coba kita lihat ke laporan perubahan laba ditahan. Oke. Di sini sebagai gambaran dari laporan perubahan modal atau laporan perubahan ekuitas. Kita lihat di anak dulu ya. Anak itu laba ditahan awalnya 150. Nah, oke. Tadi juga kita sudah mengetahuinya ya. Selanjutnya laba bersih tahun 2018 itu 175. Kita jumlahkan menjadi 325. Kemudian dividen yang dibagikannya 100. Jadi saldo laba ditahan akhirnya adalah 225. Seperti itu. Dia perhitungannya normal aja ya, normal aja seperti yang tidak dikuasai oleh perusahaan orang lain atau tidak dikuasai oleh perusahaan induk begitu ya. Jadi dia normal aja seperti ini. Yang beda itu hanya pada laporan perubahan laba ditahan untuk induk saja ya. Kita lihat induk itu laba ditahan awalnya katakanlah 400 dan kita tidak usah mempermasalahkan angka ini dari mana, pokoknya ini hitung-hitungan dari laporan perubahan ekuitasnya saja lah gitu ya. Jadi udah diketahui segini gitu ya. Kemudian labanya adalah sebesar 388,5 hasil dari perhitungan tadi, penjumlahan dari laba dia sendiri kemudian laba dari anak. Jadi 388,5. Kita jumlahkan menjadi 788,5 ya. Dan dividen yang dibagikannya adalah 200, maka saldo akhir dari laba ditahannya adalah 588,5. Oke, jadi seperti itu perhitungannya. Nah, supaya lebih lengkap lagi, kita akan sajikan lagi untuk laporan posisi keuangannya atau neracanya ya. Nah, untuk PT XYZ ya kasnya 200. Nah, yang atas ini ada akun investasi saham ya teman-teman. Itu untuk induk. Kalau anak kan nggak mungkin ya, nggak mungkin anak itu kecuali anak menguasai yang lainnya lagi. Nah, di sini kan PT XYZ itu kasusnya tidak menguasai perusahaan yang lain. Dia justru dikuasai oleh induk ya. Jadi kita tulis 0 ataupun tidak diisi juga nggak apa-apa ya. Kita lihat di sini kasnya adalah 200, piutangnya 175, persediaan akhirnya 300, aset tetapnya 275. Kalian juga usah mempermasalahkan angka ini ya, karena ini yang dibuat oleh anak sudah jadi begitu ya. Kemudian utangnya 425, modal sahamnya 300 dan laba ditahannya sesuai dengan yang telah tadi kita hitung ya. Di sini ini 225, maka kita tambahkan juga 225. Totalnya menjadi 950. Jadi di sini sudah balance, berarti sudah benar. Nah, saya kira kalau untuk perhitungan ini kita tidak terlalu kesulitan ya, karena laporan posisi keuangannya sudah dibuatkan oleh PT XYZ atau perusahaan anak. Nah, untuk laporan posisi keuangan induk akan ada tambahannya, teman-teman. Yang pertama adalah kas, piutang, persediaan, dan aset tetap itu adalah tetap, nggak ada perubahan, tapi akan ada rekening tambahan atau akun tambahan, yaitu investasi saham strip PT XYZ sebesar 433,5. Nah, penempatannya memang tidak seperti ini juga ya. Kalian bisa menempatkan ini di paling bawah setelah aset tetap seperti itu ya. Kalian kalau ngomongin investasi saham kemudian mau disimpan di atas ya silakan saja. Tapi biasanya disimpan di paling bawah di sini ya. Nah, di sini nilainya investasi saham itu adalah 433,5 ya. Dari mana 433,5? Nah, kita lihat dari investasi yang tadi kita lakukan ya. Kita menginvestasikan uangnya itu adalah sebesar 375 ya teman-teman. Yang 375 ini kemudian tadi kita menerima hasil ataupun laba. Oke. Nah, dari sini kita bisa lihat investasi awal itu adalah 375 ya. 375 itu kemudian kita tambahkan dengan hasil laba anak yaitu 140 ya. Kemudian kita kurangi dengan
dividen yang dibagikan ya 80, kemudian kita kurangi lagi dengan amortisasi. Nah, sekarang coba kita jumlahkan menggunakan Excel saja ya teman-teman ya. Awalnya investasi kita itu, nah saya hapus dulu biar kelihatan semuanya ya. Saya tulis di sini 375 investasi awal. Nah, kemudian ada tambahan investasi ya sebesar 140.000. Nah, ini hasil dari laba anak. Kemudian yang ketiganya ada dividen yang dibagikan yaitu 80. Kita kasih tanda minus aja, 80.000 kayak gini. Nah, kemudian tadi ada amortisasi ya. Amortisasi itu 1.500 atau 1,5 1.500 ya. Minus juga karena mengurangi. Nah, gitu. Nah, sekarang ini kita jumlahkan. Nah, sebetulnya kita kelihatan total investasi itu ya segini ya, 433,5 gitu. Jadi udah kelihatan di sini ya, 433.500. Nah, ini angkanya. Yang lainnya ini kita abaikan saja. Kita totalkan menjadi 1.853,5. Kemudian utangnya 765, modal sahamnya 500 dan laba ditahannya 588,5. Nah, dari mana ini? Nah, ini kan udah ada tadi dari hasil perhitungan laba ditahan akhir ya, 588,5. Simpan saja di sini. Kemudian kita jumlahkan dan totalnya akan sama ya, total aset dengan total liabilitas dan ekuitas itu sebesar 1.853,5. Jadi seperti itu ya. Ini ada keterangannya nih teman-teman ya. Ini keterangan yang tadi juga ya. Laba dari PT XYZ sebesar 138,5 gitu ya. Tersebut di atas terdiri dari laba PT XYZ yang menjadi hak PT ABC 80% dikali 175.000. Tadi sudah ya. Kemudian goodwill itu diamortisasi sebesar 1.500 menjadi 138.500. Nah, sebetulnya ini sudah saya jelaskan juga barusan ya dengan perhitungan di Excel. Oke, nah ini adalah kertas kerja konsolidasi ya teman-teman. Dari PT Induk, kemudian PT Anak atau PT ABC dan PT XYZ. Jadi caranya kita tulis aja di sini laba ruginya ya. Seluruh akun yang laba rugi itu kita sajikan di sini. PT ABC sebelah kiri, PT XYZ sebelah kanan. Ya, termasuk yang tadi juga ya. Ini sudah kita sajikan ya. Laba dari anak itu 138,5. Kemudian untuk laporan perubahan laba ditahan juga sama. Kita masukkan ke sini ya. Tadi sudah ada. Kemudian juga untuk neracanya atau laporan posisi keuangan juga sama di sini kita masukkan juga. Jadi semuanya sudah ada ya. Nah, kemudian kita harus membuat jurnal eliminasi ya teman-teman. Nah, kenapa di jurnal eliminasi? Karena yang tidak boleh di akuntansi itu adalah adanya transaksi antara induk dan anak. Kalau untuk laporan keuangan konsolidasi ya. Kalau untuk laporan keuangan yang dibuat hanya untuk induk, maka induk akan mengakui adanya transaksi dengan anak, itu boleh. Tapi pada saat laporan keuangannya digabungkan antara induk dan anak jadi satu, maka tidak boleh ada lagi transaksi antara induk dan anak, dan itu harus dihilangkan ya. Ataupun dampak-dampak dari kejadian investasi yang dilakukan oleh induk di anak itu semuanya harus dihapus. Nah, caranya dengan membuat jurnal eliminasi seperti ini ya. Oke, kita buat jurnal eliminasinya dan teman-teman kalian harus dengan cepat ataupun dengan dengan di luar kepala bahwa inilah yang harus kita eliminasi kayak gitu ya. Nah, yang pertama ini mengeliminasi modal saham PT XYZ sebesar 80% dikali 300.000. Nah, modal saham itu pada saat induk menguasai anak, komposisinya itu kan 300.000 itu adalah modal sahamnya, kemudian 150.000 itu adalah laba ditahannya. Nah, kita menguasai 80%-nya, maka kita hitung saja 80% dari modal berapa, 80% dari laba ditahan berapa gitu. Dan itu keduanya harus kita eliminasi karena tidak boleh ada investasi. Oke. Caranya kayak gini. Kita hitung 80% kali 300.000
yaitu adalah 240.000. Nah, tadi kita menjurnal adanya investasi ya di debit ya teman-teman ya. Nah, itu tidak boleh. Sekarang kita eliminasi. Caranya adalah investasi saham PT XYZ yang tadi kita buat simpan di kredit. Ya, asalnya tadi di debit, sekarang simpan di kredit. Investasi saham PT XYZ sebesar 240.000. Di debitnya adalah modal saham PT XYZ. Begitu. Yang kedua, pada saat eliminasi laba ditahan ya. Jadi ini pun sama harus kita eliminasi. Jadi 80% kali 150.000 itu adalah 120.000. Maka investasi saham simpan di kredit juga ya. Di debitnya adalah laba ditahan PT XYZ. Jadi begitu. Nah kemudian tadi kan kita menilai ya, kita menghitung ternyata ada kelebihan harga perolehan di atas nilai bukunya, yaitu goodwill sebesar 15.000. Nah itu kita hapus juga, tapi karena sudah dikeluarkan maka goodwillnya akan muncul di laporan keuangan konsolidasi ya. Jadi jurnalnya adalah goodwill di debit 15.000. Nah di kreditnya investasi saham kita hilangkan gitu ya, sebesar 15.000. Nah teman-teman, ini kalau kita jumlahkan sebetulnya nilainya 375 ya, 240, 120, kemudian 15, kita jumlahkan 375, dan itu semuanya kita nolkan ya. Dan otomatis ada timbul sebesar 15.000 ini untuk goodwill. Jadi nanti di laporan keuangan konsolidasi itu akan ada goodwill sebesar Rp15.000. Kemudian kita eliminasi laba PT XYZ ya, laba anak yang tadi kita akui ya. Nah, debitnya adalah laba rugi PT XYZ 138,5 atau 138.500. Investasi sahamnya di kredit 138.500. Nah, tadi kan asalnya pada saat anak untung ya, maka kita menjurnal investasi itu di debit karena kita mengakui adanya penambahan investasi. Nah, itu sekarang kita delete, kita buat jurnal penyesuaian yang untuk dibalik ya, sehingga eliminasi investasi saham dan eliminasi laba juga ya. Oke, kemudian yang kelima mengeliminasi dividen ya. Nah, dividennya kita simpan di kredit ya. Kemudian di debitnya investasi saham. Tadi asalnya investasi saham ini di kredit ya. Karena adanya dividen berarti dikurangi begitu ya investasinya. Nah, sekarang kita timbulkan kembali investasinya. Jadi simpan di debit. Nah, di kreditnya adalah dividen. Kemudian yang keenam, eliminasi amortisasi goodwill. Nah, amortisasi simpan di debit, kita mengeliminasi goodwill ya di sini ya, mengeliminasi amortisasi goodwill. Bukan berarti amortisasinya menjadi hilang, enggak, karena goodwillnya masih tetap ada ya. Yang dihilangkan itu adalah goodwill yang 1 tahun ini diamortisasinya. Jadi goodwillnya simpan di kredit sebesar hanya diamortisasi sebesar 1.500 dan di debitnya adalah amortisasi goodwill karena ini akan menjadi beban. Dan goodwill juga tadi kan masih timbul ya, cuma nilai goodwillnya untuk di akhir tahun 2018 itu akan berkurang, tidak sebesar 15.000 lagi ya, tapi menjadi berapa ya, 13.500 mungkin gitu ya, karena dikurangi 1.500. Nah, sekarang kita masukkan jurnal penyesuaian ini yang telah kita buat ke dalam kertas kerja konsolidasi. Oke. Tadi kita akan yang pertama apa dulu ya? Dari sini dulu deh ya. Modal saham pada investasi saham 240.000. Oke, kita masukkan ke sini ya. Investasi saham di kredit nih 240.000, di debitnya adalah modal saham ya. Ini ya. Udah masuk ya, modal saham pada investasi saham. Itu yang pertama. Nah, yang kedua, laba ditahan pada investasi saham 120.000. Laba ditahan pada investasi saham ya. Nah, laba ditahan di debit ini masukkan, investasi sahamnya di kredit pasti ke yang tadi nih, investasi saham 120.000. Oke, sudah masuk. Jadi panjang ya teman-teman ininya, worksheetnya. Di sini juga saya gak cukup. Yang ketiga, goodwill di debit pada investasi saham 15.000. Nah, goodwill timbul. Nah, goodwill di neraca. Nah, di sini goodwill masuk. Maaf nih agak kurang bagus kursornya. Ini 15.000 di debit, di kreditnya investasi saham 15.000 juga.
Oke. Sudah ya. Yang keempat, laba rugi pada investasi saham nih 138.500. Laba rugi pada investasi saham ini, laba rugi di anak pada investasi saham juga. Nah, di sini 138,5. Oke. Kita lanjutkan yang kelima, investasi saham pada dividen 80.000. Oke, nah dividennya sudah ada nih di kredit. Nah, di debitnya investasi saham. Nah, ini kita masukkan di debit. Oke, cukup mudah bukan? Bukan. Cukup mudah bukan? Mudah gitu loh ya, harus optimis ya. Kemudian yang keenam, eliminasi amortisasi goodwill ya. Amortisasi pada goodwill 1.500. Nah, ini amortisasinya ada di sini. Kemudian goodwill-nya tadi di neraca ya, posisi keuangan 1.500 juga ya, di sini sudah masuk. Oke. Nah, teman-teman, tinggal kalian itu pilih saja akun-akunnya mana sesuai dengan yang tadi kita jurnal. Jadi pilih-pilih gitu aja, karena akan ada akun itu yang masuk ke laporan laba rugi, ada juga yang masuk ke laporan laba ditahan, ada juga yang masuk ke laporan posisi keuangan. Jadi kita tinggal masukin gitu aja. Oke, di sini yang nggak ada pengaruhnya apapun ya kita jumlahkan saja ya. Penjualan kita jumlahkan ya, 3.000 tambah 2.000 sama dengan 5.000 dan yang lainnya juga sama dijumlahkan ya. Kemudian di sini ada amortisasi goodwill yang tadinya di sini nggak ada ya, 0 sekarang menjadi ada ya, kita pindahkan saja di sini. Oke teman-teman, saya belum menjelaskan di atasnya. Di sini ada keterangan di sini untuk akun ya. Kemudian PT ABC, kemudian PT XYZ. Di sini ada eliminasi yang kita bagi ke dalam 2 kolom, yaitu kolom debit dan kolom kredit. Dan sisanya di sini adalah kolom untuk hak pemegang saham dan laporan keuangan. Kalau hak pemegang saham itu artinya untuk anak, untuk PT XYZ gitu ya. Jadi kita simpan nanti angka-angka hak untuk PT XYZ. Kemudian di sini laporan keuangan. Di sini yang dimaksudnya adalah laporan keuangan konsolidasian. Gitu ya. Oke, kemudian saya lanjutkan lagi. Tadi ini tinggal jumlahkan. Nah, laba juga di sini asalnya 138,5, kemudian dieliminasi menjadi hilang ya. Jadi ada yang bertambah, ada yang hilang begitu ya. Kemudian laporan perubahan laba ditahan. Nah, di sini hak minoritas 35 ya. Dari mana hak minoritas? Oke teman-teman, hak minoritas itu kita dapatkan dari ini untuk apa ya? Untuk laba ya. Oke, untuk laba. Nah, laba itu teman-teman kan tadi itu anak itu berapa? 175 ya. Nah, 175. Kemudian untuk masuk ke induk itu 138. Ini untuk laba ditahannya, untuk laporan posisi keuangan untuk induk itu masih 400 ya. Jadi di sini 400, kemudian dari anak 150, ini dikurangi 120, dikurangi 30, tetap ya 400 juga. Kemudian laba bersih tahun 2018 ini juga kembali yang ditulisnya hanya 388,5 ya. Kemudian kita jumlahkan ini ya. Kita jumlahkan 388,5 ditambah 400 sama dengan 788,5 begitu ya. Nah, dividennya ini 200, anak 100, tapi kan tadi kita sudah menjurnalnya ya. Sudah menjurnalnya bahwa dividen itu yang 100 itu kemudian masuk ke induk 80 gitu ya, tapi sudah kita eliminasi. Nah, sisanya yang 20 ini ini untuk anak ya, untuk anak. Oke, supaya apa? Supaya klop ya. Di sini 20-nya untuk anak. Kemudian juga ya ini juga 65 ya. 65-nya 65 itu untuk anak juga karena sisanya ya. Untuk induk itu kan tadi maksudnya 388,5 ya. Tapi ini juga kita sudah hitungnya ya dari anak itu 30 laba ditahan awalnya. Kemudian kenapa 30 di sini ya, karena yang 150 itu 120-nya udah masuk ke induk ya. Sisanya tinggal 30 ini untuk anak. Jadi anak itu kebagiannya kecil gitu ya. Kemudian laba bersihnya ini kebagiannya 35 ya. Jadi kalau dijumlahin itu anak itu cuma 65.
ya, laba ditahannya saldonya cuma 65 gitu ya. Dividen juga yang kebagiannya adalah 20 gitu ya. Jadi total laba ditahan akhir atau saldonya adalah 45 gitu. Kalau induk kan konsolidasi ya, jadi besar 588,5. Ya, jadi hak minoritas ini 35 ini hasil dari perhitungan ini juga ya teman-teman ya, bahwa tadi itu anak itu hasil usahanya sebesar 175 itu, bahwa anak itu hanya kebagian 35 gitu ya. Jadi hak minoritas itu hanya 35.000 berarti. Dalam hal ini 35 juta ya. Oke, kemudian di sini juga investasinya asalnya 433,5, kemudian kita eliminasi, kita tambah 80, kita kurangi dengan ini ya. Kalau kita hitung ini pasti akan klop ya, dan pasti di sini akan menjadi 0. Selebihnya kas, piutang, persediaan, aktiva tetap kita jumlah-jumlahkan, kecuali goodwill ya. Goodwill ini kan debit, ini kredit, saldonya pasti debit ya, 13,5. Jadi total asetnya 2383,5. Kemudian utangnya kita jumlahkan juga. Nah, termasuk modal nih teman-teman. Nah, modal tadi kan kita sudah dieliminasi juga ya. Asalnya 500 untuk kita, kemudian anaknya itu adalah 300. Yang 300 itu 240-nya masuk ke induk yang akan akan diakui oleh induk, tapi tidak dimasukkan ke akun modal induk kalau untuk konsolidasi ya. Haknya saja. Nah, kemudian selisihnya menjadi 60. Nah, yang 60 ini kan 300 dikurangi 240 sama dengan 60. Ini untuk hak minoritas. Jadi hak untuk anak itu sebetulnya hanya 60. Gitu ya. Jadi di sini dikonsolidasi kembali lagi 500 sebesar modal dari induk. Kemudian laba ditahan juga sama ya, 588,5 yang ditulis di sininya gitu. Kemudian hak saham minoritasnya adalah 105. Dari mana 105? Ya berarti ini modal anak ditambah laba ditahan anak sama dengan 105. Jadi hanya sebesar 105 untuk hak minoritas anak. Kita simpan di sini 105-nya. Jadi kita jumlahkan untuk yang ini utang tambah modal tambah laba ditahan, kemudian ditambah juga hak minoritas, jumlahnya menjadi 2.383,5. Nah, ini ternyata sudah balance. Nah, teman-teman, dari sini kalian tinggal menyajikan pada laporan keuangan konsolidasi dalam bentuk terpisah ya. Ada laporan posisi keuangan, kemudian ada laporan perubahan laba ditahan, kemudian juga ada laporan laba rugi atau laporan laba rugi komprehensif. Nah, itu cara membuat laporan keuangan konsolidasi dari metode ekuitas ya, teman-teman. Saya harapkan kurang puas dan silakan diulang-ulang video ini. Mohon maaf kalau penjelasannya sangat cepat ya, karena berkaitan dengan waktu. Saya menginginkan video ini tidak terlalu berlama-lama ya, jadi saya percepat. Tapi juga tidak mengurangi penjelasannya. Baik teman-teman semuanya yang menyaksikan video ini, mudah-mudahan bisa bermanfaat kali ini, dan silakan tonton video saya yang lainnya, mudah-mudahan bisa bermanfaat bagi kalian yang ingin belajar akuntansi. Terima kasih dari saya, sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.